Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Pak Luhut Binsar Panjaitan atau Opung Luhut hari ini, malam ini malam apa nih? Hari Minggu malam ya, tanggal 5 apa tanggal 4 ini, Juni 2022, sedang menjadi trending topik di Twitter. Apa pasal? Yakni terkait dengan kebijakan Pak Luhut Binsar Panjaitan menaikkan tarif masuk ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah dengan harga yang sangat fantastik, lebih dari 10 kali lipat, ya mungkin 12 kali lipat dari harga sebelumnya. Kalau sebelumnya tiket masuk ke Candi Borobudur itu untuk orang dewasa sebesar Rp50.000, hari ini dinaikkan menjadi Rp750.000 untuk turis domestik atau turis lokal ya dari dalam negeri. Nah, sementara itu untuk tarif turis asing atau turis mancanegara itu sedikit lebih besar, yakni $100 Amerika atau sekitar 1.400.000, 2 kali lipatnya. Nah, untuk turis asing saya kira tidak terlalu menjadi masalah, tidak terlalu menjadi kontroversi, karena turis asing yang datang ke Indonesia pasti orang yang membawa banyak uang. Akan tetapi terkait dengan harga sebesar itu, Rp750.000 bagi turis domestik, tentu ini sangat-sangat mahal, sangatlah besar dan pasti akan memberatkan para pengunjung turis pariwisata ke Candi Borobudur. Dan setahu saya tarif kunjungan wisata sebesar ini baru pernah melihat. Setahu saya, nggak tahu kalau yang lain untuk turis domestik ya. Saya tidak tahu alasan sesungguhnya dari peningkatan tarif sebesar itu oleh Pak Luhut ini. Walaupun dia menyebutkan katanya satu untuk pembatasan jumlah wisatawan. Dibatasi sehari hanya sekitar 1.500 kunjungan kalau tidak salah itu. Sekitar itulah ya. Yang kedua katanya untuk menambah mata pencaharian. Karena untuk menjaga destinasi budaya di Candi Borobudur, setiap pengunjung masuk harus disertai dengan guide gitu. Tapi saya kira dalam konteks harga ini, sekali lagi, itu tidak masuk akal Pak Luhut, tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana mungkin tarif kunjungan wisata masuk ke Candi Borobudur ini lebih mahal dari biaya nginapnya di hotel? Iya, itu tidak masuk akal dan hanya orang-orang menengah ke atas yang mampu untuk membayar masuk Candi Borobudur itu. Saya sangat tidak sepakat dengan tarif sebesar ini, nggak logis Pak Luhut. Yang kedua, lah orang kecil mau berwisata saja itu udah luar biasa. Bisa menyempatkan diri, bisa ada waktu, ada biaya untuk berkunjung atau plesir ke tempat-tempat pariwisata di Indonesia, itu sudah luar biasa. Wong yang biayanya murah aja belum tentu orang-orang kita punya kemampuan untuk berwisata, orang-orang menengah ke bawah ya. Jadi bukan hanya persoalan tiket masuknya saja, tapi kan orang mau berwisata itu membutuhkan biaya yang besar. Tidak hanya untuk ongkos masuk ke loket, beli loket masuk ke wahana wisata tersebut. Belum biaya ongkosnya, transportnya, biaya makan, biaya menginap, dan lain sebagainya.
Nah, kalau tarifnya segitu, yang mau masuk orang kita siapa, Pak Luhut? Nah, kemudian kalau orang kita dalam negeri ini tidak bisa masuk ke Candi Borobudur, lalu siapa yang akan menikmati khasanah kekayaan budaya kita sendiri? Budaya bangsanya sendiri aja mau masuk biayanya mahalnya minta ampun. Nanti lama-lama orang-orang kita tidak bisa melihat kekayaan khasanah budaya kita sendiri. Masa budaya kita hanya dinikmati oleh orang-orang asing? Ini kan tidak lucu menurut saya. Yang kedua, Pak Luhut mengatakan bahwa salah satu manfaat dari penaikan tarif yang besar itu untuk menambah tenaga kerja. Menurut saya ini tidak sepenuhnya benar. Saya tidak sepakat ini. Oke, mungkin akan ada tambahan guide yang akan memandu setiap wisatawan. Tetapi juga harus diingat, di sana itu pasti banyak pedagang kaki lima, banyak pedagang makanan, minuman, dan lain sebagainya di komplek kawasan Candi Borobudur. Nah, kalau kemudian Candi Borobudur menjadi sepi karena tidak mungkin orang-orang menengah ke bawah membeli tiketnya, tentu ini akan berdampak buruk bagi mereka. Dagangan-dagangan mereka pasti akan anjlok, pasti akan turun daya lakunya. Lah iya, ini kan menurut saya kontraproduktif. Justru dari sisi ini akan mengurangi banyak sekali pemasukan, akan berdampak buruk dari sisi ekonomi bagi para pedagang-pedagang kecil di kawasan Candi Borobudur. Satu sisi menambah pekerjaan, menambah guide yang menurut saya tidak seberapa daripada efek dampak buruknya atas ya mungkin tidak bangkrut tapi melorot atau anjloknya aset para pedagang kaki lima di sana. Lah iya, kalau dibatasi segitu kan pasti jumlah pengunjungnya akan anjlok seanjlok-anjloknya. Karena tidak mampu beli tiket. Jadi sekali lagi mohon ditinjau kembali Pak Luhut ya. Ya kalau mau menaikkan tarif ya yang wajar lah. Dari 50.000 menjadi 100.000 aja itu udah naik 100%. Dari 50.000 naik menjadi 75.000 yang masih bisa dimaklumi. Loh, dari 50.000 naik menjadi 750.000. Walaupun kemudian ada perbedaan yang ekstrim, khusus untuk pelajar, harga tiketnya cuman Rp5.000. Lah ya apa yang berwisata ke sana hanya pelajar? Apa saya harus pakai baju pramuka? Harus pakai baju merah putih biar dikira anak SD? Lah ya nanti banyak pelajar abal-abal kalau begitu caranya Pak Luhut. Lah ya nanti kartu OSIS palsu bertebaran ini. Nanti ada ya mungkin ini nih peluang tenaga kerja, peluang baru ini ada akan banyak produsen kartu OSIS palsu untuk masuk ke Borobudur. Nanti kayak saya cukur kumisnya yang bersih ya, pakai masker, nah iya pakai topi merah putih, bikin kartu OSIS palsu. Yang benar Pak Luhut, aja penjorangan, aja gelewean. Masa tarif wisata segitu? Jelas orang kecil nggak akan bisa beli itu, nggak masuk itu. Lah ya, yang mestinya 750.000 bagi orang-orang yang tidak terlalu jauh ya dari Candi Borobudur, bisa untuk biaya keseluruhan dari mulai naik beli bensin, kemudian masuk 50.000 untuk beli jajan dan lain sebagainya, mestinya bisa satu paket. Masa ini hanya untuk beli tiket satu orang? Lah kalau dua orang jadi 1.500.000, loh ya ambruk. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin masuk akal. Oke, saya kira itu. Saya sekali lagi termasuk seorang yang tidak sepakat sama sekali.
dengan kenaikan tiket Candi Borobudur sebesar itu. Tidak logis, tidak masuk akal. Maksimal kalau mau naik 100.000 Pak Luhut, maksimal. Logisnya naik ya 50% lah, dari 50 menjadi 75.000. Kayak gitu. Loh bagaimana kalau katanya kita harus membanggakan, bangga dengan aset-aset budaya kita. Nah ya kalau aset budaya kita kemudian tidak bisa dikunjungi karena tiketnya tidak terjangkau, ya bagaimana mungkin? Ini kan kontraproduktif. Dengan kampanye kita harus bangga dengan aset-aset budaya Nusantara, kekayaan budaya leluhur sendiri. Kalau dibatasi begitu ya ini kontraproduktif. Namanya sama saja melarang kita semuanya secara tidak langsung untuk tidak mengunjungi tempat-tempat wisata budaya, kan begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.